Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tiatil Mahfudzoh dari kelas A jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Riau tahun ajaran 2021. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan bayam. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Mahmud Al-Qusari MPD. Kita langsung saja masuk mengenai tumbuhan bayam. Bayam berasal dari daerah tropis di benua Amerika. Kini bayam menyebar ke seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Bayam dapat ditemui sepanjang tahun, mulai dari daratan rendah hingga daerah di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Bayam dijuluki sayuran super karena banyak mengandung zat besi, vitamin A, tiamin, riboflavin, peridoksin, kalsium, kalium, magnesium, mangan, serta vitamin C dan E dan K, sehingga khasiatnya sangat beragam. Bayam yang mempunyai nama ilmiah Amaranthus diplur memiliki 3 varietas, yaitu bayam hijau yang daunnya biasa dipetik, bayam yang berwarna hijau keputih-putihan atau bayam cabut, dan bayam merah yang daun dan batangnya berwarna merah. Selain itu juga terdapat jenis lain yaitu bayam kakak yang disebut dengan istilah Amaranthus hybridus, bayam duri Amaranthus cypnosus, dan bayam tanah Amaranthus bitum atau koto. Bayam banyak digemari masyarakat Indonesia karena rasanya enak, lunak, dan dapat memperlancar pencernaan. Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun dan pekarangan rumah. Bayam yang biasanya ditanam di pekarangan biasanya jenis Amaranthus hybridus. Ada pula bayam yang biasa ditanam di tegalan yaitu jenis bayam sekul. Waktu penanaman yang baik ialah pada awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Di Indonesia banyak dikenal 2 jenis tanaman bayam budidaya, yaitu Amaranthus diplur dan Amaranthus hybridus. Varietas bayam di luar dari jenis tersebut merupakan bayam liar. Pusat penamaan bayam di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bayam termasuk salah satu jenis sayuran komersial di mana seluruh pasar memilikinya, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Harga dari bayam pun bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertama kali bayam ditemukan di Amerika beriklim tropis, tapi sekarang sudah di seluruh dunia. Bayam ini juga dikenal dari kelezatannya dan banyak manfaatnya. Bayam ini dikonsumsi secara umum, dikonsumsi di bagian batang dan daun, sedangkan bagian akar ataupun biji itu bisa dimanfaatkan orang-orang untuk membuat tepung atau obat-obatan, bahan kecantikan, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat dalam mengonsumsi bayam itu seperti mengonsumsi bayam dapat memberikan rasa dingin di dalam perut dan juga dapat melancarkan pencernaan kita. Ciri dari bayam yang enak untuk dikonsumsi itu seperti daunnya bulat, empuk, dan besar. Bayam merupakan tanaman sayuran yang dikenal dengan ilmiahnya Amaranthus. Tanaman bayam ini berasal dari Amerika. Tanaman bayam ini semula dikenal hanya sebagai tanaman hias. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berjalannya waktu, akhirnya tanaman bayam ini pun dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, terutama untuk negara-negara berkembang. Diduga tanaman bayam ini juga masuk ke Indonesia ketika lalu lintas perdagangan orang luar negeri itu seperti ke wilayah Indonesia.
Baik, setelah kita membahas apa itu bayam secara umum, sekarang kita memasuki ke klasifikasi tanaman bayam. Kita masuki klasifikasi dari bayam. Kingdom Plantae, divisi Smartophyta, kelas Dicotyledonida, orde Amaranthales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus sp. Ya, sudah selesai menjelaskan tentang klasifikasi dari tanaman bayam. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang menjelaskan morfologi dari tanaman bayam. Dimulai dari bawah, ini disebut sebagai akar. Selanjutnya naik ke atas, ini disebut sebagai batang tinggi tegap. Dari bayam selanjutnya terdapat cabang-cabang daun dari bayam dan saya akan menjelaskan secara detail lagi sebagai berikut. Selanjutnya kita memasuki karakteristik morfologi berdasarkan pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan. Karakteristik morfologi dari bayam atau Amaranthus sp adalah sebagai berikut. Dari akar berwarna putih, sistem perakaran tunggang, bentuk akar filiformis. Lanjut ke batang, arah tumbuh monopodial, warna batang hijau dan merah, batang tidak beruas. Selanjutnya lanjut ke daun, jenis daun tunggal, warna daun merah dan hijau, bentuk daun bulat bertelur. Kita memasuki membahas akar. Sistem perakarannya itu tunggang, menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 sampai 40 cm. Adanya kutikula tipis serta rambut akar menunjukkan epidermis. Akar mudah terspesialisasi untuk penyerapan. Jaringan konteks terdiri dari parenkim, penyimpanan dengan rongga sel yang luas. Perisikel merupakan diferensiasi dari permukaan silinder cambium. Stel pada akar ini memiliki susunan phloem terdiri berselang-seling di sebelah luar lingkaran xilem. Namun, struktur ini tidak berkembang ke pusat akar. Akar berfungsi untuk menyerap zat makanan dan air, serta menopang tegaknya batang. Selanjutnya batang. Batang tumbuh tegak, tebal, berdaging dan banyak mengandung air. Tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras, berkayu dan bercabang banyak. Batang tersusun atas epidermis, tersusun atas sel yang rapat serta berkutikula yang kuat sehingga berperan sebagai penyangkong mekanik. Selanjutnya korteks dan empelur. Konteks dan empelur, batang terdiri dari perikliman yang dapat berisi kloroplas. Di tepi luar dari korteks terdapat koenkim atau sklenkim yang berperan sebagai penyangkong. Sistem jaringan pembuluh. Xilem mengangkut air dari tanah serta zat yang terlarut di dalamnya dan phloem mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Lanjut ke daun. Daun terdiri dari sistem jaringan dermal yakni epidermis, jaringan pembuluh dan jaringan dasar yang disebut mesofil. Epidermis, daun tersusun atas sel yang kompak, adanya kutikula dan stomata. Letak stomata tersebar yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Mesofil banyak mengandung kloroplas dan ruang antara sel terbagi menjadi jaringan tiang dan jaringan spons. Pada kedua jaringan tersebut terjadi proses fotosintesis karena mengandung kloroplas. Sistem jaringan pembuluh tersebar di seluruh helai daun. Berkas pembuluh dalam daun biasanya disebut tuang daun. Pada daun dikotil, sistem tulang daun jalar yang merupakan sistem bercabang. Pada sistem ini, tulang daun lebih halus. Secara bertahap dibentuk sebagai cabang dari tulang daun yang lebih tebal. Selanjutnya, bayam itu memiliki bunga. Bunga tanaman bayam tersusun, tumbuh tegak, keluar dari ujung tanaman ataupun dari ketiak-ketiak daun. Bentuk malai bunga memanjang mirip ekor kucing dan perbungaannya dapat berlangsung sepanjang musim atau tahun. Perbanyakan tanaman bayam dilakukan secara generatif atau biji.
Setiap malai bunga dapat dihasilkan ratusan hingga ribuan biji. Ukuran biji bayam sangat kecil, bentuknya bulat dan berwarna coklat tua mengkilat hingga hitam kelam. Selanjutnya kita memasuki ke habitat dan distribusi. Bayam dapat tumbuh di sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi seperti pegunungan. Derajat kesamaan tanah yang baik untuk tumbuhnya ialah antara 6-7. Bayam ditanam di perkarangan rumah. Waktu bertanam yang terbaik ialah pada awal musim hujan yaitu bulan Oktober sampai bulan November, atau pada musim kemarau bulan April sampai bulan Maret. Bayam ini tersebar luas keberadaannya, tumbuh liar di banyak bagian dunia. Terdapat banyak sekali varietas. Beberapa merupakan tanaman dari pendek yaitu nyata, dan tanaman ini banyak di bagian dunia. Peran ekologis dan ekonomis dari bayam yaitu daun bayam dapat dikonsumsi. Fungsinya dalam tumbuhan ialah dapat memperbaiki daya kerja buah pinggang dan melancarkan pencernaan. Akar bayam dapat digunakan sebagai obat terhadap penyakit disentri. Anak-anak maupun orang-orang dewasa baik sekali makan bayam. Bayam banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan banyak mengandung garam-garam mineral yang penting untuk mendorong pertumbuhan badan dan menjaga kesehatan. Selanjutnya kita memasuki manfaat bayam merah terlebih dahulu. Bayam merah atau biasa disebut dengan bayam Cina merupakan salah satu tanaman bernilai ekonomis tinggi. Meski bayam merah memiliki rasa yang sama dengan bayam hijau, kandungan zat warnanya menjadikan manfaat bayam merah sebagai antioksidan lebih unggul. Sama seperti bayam pada umumnya, tumbuhan bernama Latin Amaranthus ini dianggap memiliki segudang manfaat. Walau disebut bayam merah, bayam jenis ini memiliki daun dan batang berwarna merah keunguan. Bayam merah ini dapat tumbuh di daerah beriklim panas yang banyak terpapar sinar matahari, termasuk di Indonesia. Manfaat bayam merah, bayam hijau maupun merah memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Nutrisi yang terkandung di dalam sayuran ini termasuk karbohidrat kompleks, serat, air, serta vitamin A, B, C, K, folat, dan mineral seperti kalium, zat besi, kalsium, dan magnesium. Selain itu, bayam merah memiliki kandungan anthocyanin yang memberikan warna merah keunguan pada sayuran ini. Zat ini memiliki sifat antioksidan. Selain sebagai sumber nutrisi, berikut ini adalah beberapa potensi manfaat bayam merah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menjaga kesehatan pembuluh darah. Sebuah penelitian menggunakan ekstrak bayam merah yang mengandung nitra oksida dilakukan guna menguji efek sayuran tersebut pada kinerja tubuh setelah olahraga, kesehatan pembuluh darah, dan kelancaran aliran darah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak bayam merah mampu merangsang pembentukan nitrat oksida alami di dalam tubuh. Efek ini terlihat dalam memperbaiki kelenturan pembuluh darah, membantu memperlancar aliran darah, menjaga kesehatan jantung, dan membantu menurunkan tekanan darah meski dalam jumlah sedikit. Hanya saja penelitian ini masih terbatas pada studi berskala kecil. Untuk memastikan efek bayam merah untuk kesehatan pembuluh darah dan potensinya sebagai obat, masih diperlukan studi ilmiah lebih lanjut. Selanjutnya, memiliki sifat anti kanker. Manfaat bayam merah lainnya adalah untuk melawan penyakit kanker. Berdasarkan penelitian di laboratorium, ditemukan bahwa ekstrak bayam merah yang memiliki antioksidan tinggi bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Sayangnya, temuan ini butuh dikaji lebih lanjut karena masih terbatas pada hasil penelitian di laboratorium.
dan belum teruji secara klinis pada manusia. Selanjutnya, membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah. Selain menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah serta melawan kanker, bayam merah juga diduga dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula. Sebuah penelitian terhadap tikus memperlihatkan bahwa bayam merah dapat mengurangi kadar gula darah dan kolesterol. Akan tetapi manfaat bayam merah yang satu ini belum teruji pada manusia, sehingga masih belum dapat digunakan sebagai pengobatan. Meski penelitian mengenai manfaat bayam masih belum banyak, namun sayuran ini memang sudah umum digunakan sebagai bahan makanan, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ada salahnya memasukkan bayam merah sebagai pilihan makanan sehat untuk kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan manfaat bayam hijau ini baik untuk penglihatan, memperkuat otot, menjaga tekanan darah, dan masih banyak lagi. Apa sih manfaat bayam itu sebenarnya? Beragam manfaat bayam seperti telah disebutkan sebelumnya. Bayam menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat tersebut meliputi yang pertama, meredakan peradangan kandungan antioksida dan yang tinggi pada bayam berperan dalam melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan peradangan. Seperti pada penyakit reumatoid arthritis, pada penyakit ini peradangan merupakan penyebab munculnya nyeri sendi. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam juga dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan magnesium. Beragam nutrisi tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu mencegah anemia. Bayam merupakan salah satu sumber zat besi yang baik. Namun sayuran ini juga mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk mengatasinya serta dengan mengonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang keempat, menjaga kesehatan mata. Kandungan karotenoid yang ditemukan pada bayam seperti beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin diketahui mampu menjaga kesehatan mata dan menurunkan risiko beberapa penyakit seperti rabun senja dan degenerasi makula. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Salah satu manfaat dari mengonsumsi bayam ini adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Hal ini karena bayam mengandung nitrat yang dapat menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko terkena gangguan pada jantung. Yang keenam, menjaga kesehatan kulit. Seperti yang telah diketahui, bayam kaya kandungan antioksida dan di dalamnya, sehingga sangat baik untuk menjaga dan melindungi kesehatan kulit dari dalam, terutama paparan radikal bebas. Yang ketujuh, mencegah kanker. Kandungan lutein, karotenoid, dan zeaxanthin yang tertinggi pada bayam mampu melawan dan menghilangkan radikal bebas dari tubuh. Dengan demikian, risiko terkena kanker pun tidak akan menurun. Namun, perlu diingat bahwa mengonsumsi bayam tidak cukup untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kita dianjurkan untuk tetap menjalani pola hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu istirahat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.